Ada satu pandangan yang cukup menarik yang dinukilkan oleh Profesor Syekh Ali As-Sabuni, Allahu yarham, di dalam kitabnya Rawai'ul Bayan, Tafsir Ayatul Ahkam. Beliau menukilkan pendapat dari Syekh Az-Zamakhsyari tentang tata penamaan bulan di dalam Islam yang sangat jauh berbeda dengan tata penamaan tahun Masehi. Kita tahu tahun Masehi dibuat oleh seorang biarawan Katolik yang bernama Dionysius Exiguus. Ya, namanya ada us-usnya, itu berarti dari Romawi. Jadi kalau di Indonesia, di Bandung kayak namanya Kang Engkus, Kang Ius, itu turunan Romawi. Turunan Romawi. Nah, pada tahun 524 Masehi, Dewan Gereja Katolik Vatikan memerintahkan Dionysius Exiguus untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya adalah kelahiran Yesus Kristus. Maka dibuatlah penanggalan tadi dan diberi nama tahun Anno Domini. Anno Domini bahasa Latin, bahasa kitanya tahun Tuhan kita. Dan tahun Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Jadi, tahun Masehi itu adalah tahun Yesus Kristus. Sekarang dipakai sama umat Islam. Termasuk kita, coba buka KTP-nya. Tanggal kelahirannya Masehi apa Hijriah? Itu dia masalahnya. Padahal kita umat Islam punya penanggalan tersendiri. Dan penanggalan ini dibuat oleh calon ahli surga tanpa hisab. Beriman kepada Allah, bertauhid, yang bernama Umar bin Khattab. Yang mana tata penamaannya berbeda. Nama-nama bulan, mayoritas dari bulan Masehi itu nama dewa mereka. Kenapa bulan pertama beri nama Januari, dari Januarius? Karena dikaitkan dengan dewa Janus, dewa yang bermuka dua. Satu menatap ke depan, menatap masa depan. Yang satu melihat mengarah ke belakang, mengingat dan mengikat masa belakang, masa yang lalu. Nah, dewa yang kedua, dewa Febria, diambil menjadi nama bulan Februarius, dewa kesuburan, dewa cinta dan kasih sayang. Makanya di bulan Februari ada Valentine. Bulan Maret diambil dari nama dewa Mars. April dari ritual ruatan kampung, Aprilius. Jadi syarat bermuatan akidah mereka. Lalu kenapa umat Islam menggunakannya? Ini PR besar buat kita. Padahal kita punya kalender Hijriah. Kalau bukan kita yang menggunakan kalender Hijriah, mungkinkah non-Islam menggunakan kalender Hijriah? Halo? Jelas. Sepi sekali. Itu zaman mati Allah. Nah, maka Syekh Az-Zamakhsyari mengatakan, lama huzifat asma syuhur anil lugatil qadim. Tatkala nama-nama bulan di dalam Islam Hijriah diberi nama dari bahasa terdahulu, samuha bil azmanati lati waqat fiha. Maka nama-nama bulan diambil dari sesuatu yang dominan pada masa itu. Ini sering saya sampaikan di sini. Ada satu bulan di mana perang dihindari, diharamkan, bertikai diharamkan, berburu diharamkan, bahkan bercerai pun cenderung dihindarkan. Maka bulan tadi dikenal dan termasyhur menjadi bulan Muharram. Ada satu bulan para pedagang Arab yang biasa berangkat ke Syam di musim panas, ke Yaman di musim dingin, fi syita'i was saif. Bulan itu mereka diam, tidak kemana-mana, duduk, cicing tidak kemana-mana. Duduk bahasa Arabnya qa'ada yaqudu qa'ada. Maka jadilah bulan tadi bulan Zulqa'dah, bulan cicing tidak kemana-mana. Kata versi Sunda. Kenapa mereka diam tidak kemana-mana? Karena bulan berikutnya isti'adad li ibadatil azimah ba'da syahr. Mereka harus mempersiapkan ibadah di bulan berikutnya, ibadah haji. Bulan terdapat ibadah haji dinamakan Dzulhijjah. Idan falimada hadha syahrul summiya Ramadan. Lalu kenapa bulan ini diberi nama Ramadan? Wa wafaqa hadha syahr ayyam Ramadhal har fasummiya Ramadan. Maka bulan ini bertepatan dengan hari-hari yang panas membakar. Panas membakar, bahasa Arabnya Ramadan. Bagi orang Lembang yang tinggal di Mekah, ini menjadi inspirasi lagu yang dibuat mereka. Apa lagunya? Harudang. Harudang, panas gitu ya. Nah, itu terinspirasi dari kata Ramadan. Itu dari segi bahasa. Jadi Ramadan dari segi bahasa mengandung arti bulan yang hari-harinya panas membakar. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, limada sumiya hadha syahr Ramadan innahu li'annahu yurmadu dzunub ay yuhriku bil amali shalihat. Dinamakannya bulan ini dengan bulan Ramadan karena hanya di bulan ini terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Sekecil apapun amal soleh kita akan menjadi bahan bakar yang membakar dosa-dosa kita. Makin banyak amal soleh kita lakukan di bulan ini, makin banyak dosa terbakar habis. Ada satu pertanyaan, kenapa dosa dibersihkan dari jiwa kita dengan dibakar? Persis seperti penambang emas. Ketika dia mendapatkan emas dari bebatuan di gunung, di jurang, di lereng, di mana, di bukit, maka dia mendapati batu itu mengandung emasnya, diambil dengan batunya. Langkah pertama, dia harus memisahkan batu dari emasnya. Direndamlah dia dengan air raksa, air keras.
hidroksida. Nah, di dalam maka batunya melepuh, disiram, maka yang tersisa emasnya. Namun emasnya masih kotor. Dia masih bercampur dengan logam lain, ada timbal, ada mangan, ada zinc alum, ada magnesium, ada besi. Maka cara yang terbaik dan terakhir untuk memisahkan emas sehingga menjadi murni, bersih 24 karat hanya dengan satu cara, dibakar. Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan emas yang sempurna 24 karat. Pembakaran yang asal-asalan tidak sempurna hanya menghasilkan emas yang sekarat. Emas yang sekarat. Emas rahmat, emas baikuni. Gitu ya, seperti itu. Maka begitu pula kita manusia. Rasulullah menegaskan ketika kita berbuat dosa, idza tanabal 'abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, hitam hatinya. Banyak dosanya, makin hitam hatinya. Alhamdulillah, ibadah kita menghapuskan dosa kita. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa kita. Jadi salat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban. Orang yang faham tentang ini, dia butuh dengan salat. Karena dia banyak noda hitam dalam hatinya, dia butuh pembersih noda hitam. Salat yang paling efektif. Makanya Rasulullah menegaskan, "Kaifa ra'yukum idza kana ahadikum nahadun yaghtasilu fiha samrat fi kulli lailatin wa fi kulli yawmin wa lailatin. Hal yabqa min darni syai'?" Bagaimana menurut pendapat kalian? Apabila ada seseorang di rumahnya ada sungai bersih, dia mandi 5 kali sehari. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi. Jika maghrib mandi, isya geus mandi deui. Pasti masuk angin. Hal yabqa min darni syai'? Apakah tersisa kotoran sedikit saja? La ya Rasulullah. Fakadzalika masrur salawatil khams. Maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihina al khataya. Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan salat 5 waktu. Jadi salat itu kebutuhan kita, bukan kewajiban yang Allah bebankan. Kita butuh salat, kita butuh ibadah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Apabila dosa ini terbawa mati, maka tidak ada yang bisa membersihkan kecuali api. Sebagaimana emas bisa menjadi logam mulia, mahal harganya, dibakar. Maka manusia pun begitu, dibakar. Kenapa ada neraka jahanam? Karena ada manusia yang noda dosanya hanya bisa dibersihkan dengan api jahanam. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada manusia yang keindahan imannya seindah Firdaus. Allah Maha Adil bagi kita. Jadi hakikatnya sebetulnya Ramadan ini hadiah terbaik dari Allah untuk kita. Seolah-olah Allah berfirman dengan hadirnya Ramadan, "Ya ibadiyal mu'minin, hadha syahrul Ramadan, u'tihu iyyakum litukaffir antum an dhunubikum. La ta'khudhu ila an-nar ila al-akhirah, fatu'adzabu wa tuhriqu fin-nar." Wahai hamba-hambaku yang beriman, nih aku berikan bulan Ramadan untuk kalian. Habiskan dosa-dosa kalian dengan amal soleh. Jangan kalian bawa ke akhirat. Karena kalau kalian bawa dosa kalian ke akhirat, apilah yang akan membersihkannya. Itu jemaah. Di bulan Ramadan ini, semua pintu neraka ditutup. Betul. Semoga Allah tidak pernah membukakannya untuk siapapun di antara kita sebelum kita semua masuk surga. Amin. Jamaah yang dimatakan Subhanahu wa ta'ala. Aduh, nggak kerasa ini udah jam 8. Selesai barangkali ya? Atau boleh dilanjut? Jamaah, boleh dilanjut? Rasulullah SAW memberikan tarhib kepada para sahabat tentang mulianya Ramadan. Dan saya baru menemukan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lays As-Samarqandi. Betapapun banyak hadis di dalam kitab ini, hampir 45% ditahqiq oleh para ahli hadis, salah satunya Syekh Al-Albani, Nasiruddin Al-Albani, dan banyak diberikan not-not yang merah. Salah satunya hadis yang saya bawakan. Beliau mengeluarkan dalam hadis-hadis yang silsilah hadis dhaif itu dikatakan hadisnya mungkar. Karena salah satu perawinya dia fasik. Bukan karena kebohongannya, tapi karena dia senang berbuat dosa. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi periwayat hadis. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah banyak memberikan beberapa hal tentang Ramadan. Ternyata saya kaji, mencerdaskan sekali. Satu ceramah, satu khutbah yang disaksikan Salman Al-Farisi, Rasulullah membuat umatnya cerdas. 4 kecerdasan terbentuk dalam tarhib Ramadan. Yang pertama, cerdas spiritual. Rasulullah tashkil para sahabat sehingga kuat iman Islamnya, sehingga terkait akidah antara Allah dan mereka. Bagaimana tidak? Rasulullah banyak memberikan keyakinan kepada kita dalam tarikh Ramadan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yawm 70 kharifan minan nar." Tidak seorang hamba pun saum di jalan Allah sehari saja, malaikat Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 kali musim panen. Atau 70 tahun, kebayang. Satu hari kita saum, efeknya tanpa kita sadari, kita menjauh dari neraka 70 tahun. Subhanallah. Terbayang kalau 1 bulan Ramadan 30 hari, berapa tahun Allah jauhkan kita dari neraka? 70 kali 30, berapa?
2100 tahun. Setiap tahun kita menjauh dari neraka 2100 tahun. Perjalanan dari sini ke mana selama 2100 tahun jemaah? Jauh dari surga, dari neraka berarti dekat dengan surga. Peristiwa yang kedua yang terjadi di dalam Ramadan yang tanpa kita sadari, hanya di bulan Ramadan tercipta jarak yang sangat dekat antara kita dengan surga, hanya sejengkal saja. Al-Bazzar meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Allah berfirman, setiap malam di bulan Ramadan, surga yang sedemikian indah luar biasa, Allah perintahkan berhias dan mempercantik lagi. Ya jannati, istahdimi wa tuzayyini li ibadi as-sa'imina min ummati habibi Muhammadin SAW. Ulaika kaidu ayastadihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Istahdimi istadib wa tuzayyini. Hai surgaku, percantik dirimu, berhias lagi cepat. Aku khawatir ada umat kekasihku yang saum meninggal di bulan ini. Dia harus segera aku masukkan ke dalam kemuliaanku, ke dalam surgaku. Cepat percantik kalian. Luar biasa. Surga bersolek lebih cantik lagi hanya di bulan Ramadan. Adakah kita menyadari itu jemaah? Tercipta jarak yang sangat dekat antara kita dengan surga. Subhanallah. Orang yang paham ini akan terbentuk kecerdasan spiritual apabila dia paham tentang keutamaan. Jangankan kita sebetulnya, ahli kubur pun berharap 1 tahun Ramadan semua. Kenapa? Di bulan Ramadan siksa kubur berhenti. Cuti malaikat Zabaniyah. Turun, tidak ada siksa kubur. Maka senang ahli kubur kalau Ramadan tiba. Maka mereka mengikuti lagu Opik, Ramadan tiba, senanglah kita tanpa azab, neraka dan siksa kubur. Subhanallah. Maka wajar kalau Rasulullah membuat kita yakin. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-khairat la yatamannau an yakuna Ramadan ad-dahr kullaha. Andai manusia faham kebaikan demi kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun Ramadan semua. Tapi cukup saum nama sebulan dan kuat 1 tahun matunya. Jemaah, lanjut. Saya tanya dulu. Kecerdasan yang kedua yang diajarkan Rasulullah dalam takib Ramadan adalah cerdas intelektual. Rasulullah memotivasi kita untuk pandai melihat momentum di bulan Ramadan untuk melipat gandakan pahala. Ini berkahnya Ramadan. Makanya Rasul mengatakan syahrun mubarakun. Apa itu? Yang pertama, salat atau ibadah. Rasul mengatakan, "Faman tatawwa fihi bi khaslatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masjiwa." Siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadan, Allah membayar dengan pahala wajib. Nah, ini berkahnya Ramadan. Ziyaratul ajri, bertambah nilai pahala. Ibadah sunnah dibalas wajib. Lalu bagaimana dengan ibadah wajib? Diganjar 70 kali lipatnya. Wa man ada fardatan fi kana kaman ada 70 fardatan fi masjiwa. Siapa yang beribadah wajib di bulan Ramadan sama dengan beribadah 70 kali di bulan lain. Allahu akbar. Sehari biasanya kita sholat 5 kali kan? Sholat wajib, betul? Kita 5 kali sholat sehari semalam sholat wajib. Subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Di bulan Ramadan kali 70. Kan kata Rasul ibadah wajib sama dengan 70 kali. Di bulan Ramadan 1 hari kita dicatat 70 kali 5. Berapa? 350. Subhanallah. Inilah arti kenapa Rasul mengatakan syahrun mubarakun. Bulan penuh berkah. Ziyadatul ajri wa ziyadatul khair. Bertambahnya pahala dan kebaikan kita. Dan kemudian, ini fase yang terakhir yang saya sampaikan. Ini kecerdasan, yang tadi kecerdasan intelektual. Yang kedua, 2 sekaligus kecerdasan. Kecerdasan finansial dan kecerdasan sosial. Menabung untuk bisa bersedekah dan peduli kepada orang yang membutuhkan. Nah, Rasul mengatakan begini, man fatara shaiman kana lahu ka'itqi raqabatin wa maghfiratun lizarabih. Siapa yang memberikan sedekah untuk orang berbuka saum, 1, Allah beri pahala seperti memerdekakan budak. Subhanallah. Kang, sekedar beli alatip badan kang orang buka akan resep kolak naon candil kang candil macam candil. Berapa kolak candil sakap harganya? 5.000. Minumnya 1 cup air mineral 1.000 lah ya. Jadi 6.000. Modal 6.000, pahalanya nunggu di akhirat dicatat seperti memerdekakan budak. Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar oleh Abu Bakar. 1 dinar 2,5 juta. 500 juta ada pahalanya. Modal kan 6.000. Tapi dicatat apa? Fortuner. Alhamdulillah, Fortuner nungguan di surga. Padahal cuma 1, modal 6.000. Yang kedua, wa maghfiratun lidzunubih, Allah ampuni dosa-dosanya. Inilah yang membuat para sahabat bangga ketika Ramadan tiba. Ya Allah, 1 tahun ke belakang banyak dosa saya lakukan. Alhamdulillah, kau takdirkan aku sampai Ramadan tahun ini. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa saya dengan sedekah saya. Cerdas finansial.
Makanya banyak yang berbagi kolak di pinggir jalan. Dia berharap orang itu berbuka dengan sedekahnya. Habis dosanya, Fortuner ngajejer di surga. Buka showroom di surga. Subhanallah. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas finansial. Sudah selesai begitu, apa kata Rasulullah? Waman ashbah fi saiman. Kemudian dia memberikan kekenyangan, makan berat. Kang, kita sudah sholat, Kang. Akan sudah berbuka dengan sedekah saya. Nuhun, Kang, pahala akan jang saya. Kang, ada Ampera, ada Raja Rasa, ada apa lagi? Warung Tegal, ada apa lagi? Akang mau di mana? Apa kata Rasulullah? Dia diberi makan sehingga kenyang oleh kita dengan sedekah kita. Apa yang kata Rasulullah? Satu, kana lahum magfiratun li dzunubi, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, wasaqahu rabbuhu min haudi la syurbatan la yazbau ba'da hatta yudkhulal jannah. Allah akan mengizinkan dia meminum air telagaku nanti di padang mahsyar. Syurbatan, satu teguk saja, la yazmau ba'da hatta yadkhulal jannah. Tidak haus sampai masuk surga. Bukan saja tidak haus di padang mahsyar, tapi dijamin masuk surga. Orang yang yakin ini dengan kecerdasan spiritualnya, dia akan meraih keutamaan ini. Maka saya yakin tidak ada masjid yang sepi dari buka bersama. Pasti ramai kalau faham. Betul? Dan kalau yakin, cerdas, spiritual. Ya. Udah gitu kata Rasulullah, wa kana lahu ajrun misla ujrihi bi ghairi ayyam qusam min ajrihi syai'. Dia akan mendapatkan pahala saum dari orang yang menerima sedekahnya tanpa dikurangi pahala mereka. Jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana ya. Jamaah. Sudah berapa hari kita saum? 20? 23 apa 24? Cuma di Indonesia, bulan Ramadan tahun 1445 ganjil semua. Kemarin ganjil versi Muhammadiyah, sekarang ganjil versi pemerintah. Ganjil semua. Mana genapnya ini? Halo? Maaf, sekedar iklan Bapak Ibu. Cuma di Indonesia ini terjadi. Allahu Akbar. Jamaah, ada yang sudah 24 hari kan? Yang tanggal 11 hari Senin, berarti sudah 24 hari. Percaya tidak? Di tahun ini sama mulainya tanggal 11, tapi dia sudah 2.400 hari saumnya. Malaikat mencatatnya sudah 2.400 hari. Loh kok bisa? Ini Ramadan baru tanggal 24, baru 24 hari. Kok dia bisa tercatat 2.400 hari? Setiap hari dia bikin orang berbuka 100 orang dengan sedekahnya. Dia dapat pahala dia, dan dia dapat pahala 100 orang yang saum menerima berbuka dengan sedekahnya tanpa dikurangi pahala mereka. Cerdas intelektual, cerdas finansial, spiritual, dan sosial. Subhanallah. Ramadan itu ternyata mencerdaskan umat. Itu pun kalau kita paham dengan keutamaan yang ada pada Ramadan. Maka para sahabat bersedih ketika Ramadan pergi, betul? Hilang momentum seperti ini. Dan belum tentu tahun depan kita bisa berumur panjang. Mungkin ini Ramadan terakhir kita, ya pindah. Jamaah, itu barangkali dapat saya sampaikan. Sudah ada yang ngasih isyarat Ustaz? Enggak, kita enggak ada. Sebelum saya tutup, saya sampaikan kabar gembira. Tanggal 20 Januari saya ke Kairo bersama teman saya dan membawa niat bisa menembus Rafah. Dan kami sudah mendapatkan informasi nomor telepon yang harus kami hubungi di Kairo. Ternyata itu adalah nomor kepala Biro Politik KBRI Indonesia di Kairo. Kami ngobrol dengan beliau di Kairo di senja sore hari karena memang kami datang terlambat. Saat itu kami meminta rekomendasi agar memberikan surat agar kami atas nama Indonesia bisa masuk ke Rafah. Tapi qadarullah kami tidak bisa masuk. Hanya bantuan kami saja yang sampai ke sana. Kami ditawari dekat ke Rafah, yaitu Al-Aris, tapi karena situasi berkecamuk dan saya harus pulang ke Indonesia, maka saya tidak jadi ke sana. Tapi insya Allah tidak akan pernah berhenti sampai Palestina merdeka seperti Indonesia merdeka. Betul? Nah, itu azam kita insya Allah. Kabar gembira dari sana, ada seorang syekh itu punya adik laki-laki menikah dengan wanita Suriah. Ladayya akhan alladhi yatajawaz bi imra'atin min Suriah. Nah, istrinya yang di Suriah setiap malam di bulan Ramadan ini bermimpi dan bermimpi. Mimpi bertemu Rasulullah SAW. Makanya menangis setiap malam. Suaminya kesal, kenapa kau menangis setiap malam? Ya Zawasi, Allah laqaitu Nabiyyana Muhammad SAW fi manami kulla lailah wa fi lailatul bariha. Setiap malam aku mimpi bertemu Rasulullah. Bahkan tadi malam aku pun bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah benar. Man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabahu illa fil manam. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi.
Apa kata saya? Kami berkumpul di sekeliling masjid Dome of the Rock. Dome of the Rock itu masjid paling tinggi di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun luasnya 45 hektar. Masjid yang paling tinggi tempatnya adalah Masjid Dome of the Rock, Masjid Batu Soro yang ada batu midatnya. Nah, kami berkumpul di sekeliling Rasulullah SAW. Wa nashku ilaihi ala zulmil yahud ma'asabana min zulmil yahud. Kami curhat kepada Rasulullah atas kezaliman yang Yahudi lakukan. Ya Rasulullah, itu luka-luka kami. Kami dibantai Yahudi. Tapi anehnya Rasulullah hanya tersenyum saja. Wa ta'ajjabtu bih. Kuwa yatabassam faqat ya zawji. Dia hanya tersenyum saja, wahai suamiku. Wa huwa yaqul, tapi beliau bersabda. Apa sabda Rasulullah dalam mimpi muslimah ini? Kabar gembira bagi kita. Sabran sabran ya ahla Syam. Sabran sabran ya ahla Gaza. Qaribun alaikum nasrum minallahi azza wa jalla. Sabar sabar wahai penduduk Gaza. Sabar sabar wahai penduduk Palestina Syam. Pertolongan Allah sebentar lagi akan tiba. Allahu akbar. Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan memimpin dunia, memperbarui agamanya, mempersatukan umatku di bawah qiyadah dan kepemimpinannya. 100 tahun sekali. Umat Islam yang terakhir memimpin adalah Turki Utsmani. Turki berakhir 3 Maret 1924. Andai kita ambil angka 1924 tambah 100, berapa kan? 2024. Ini matematika versi sekolah. 2024. Sekarang tahun berapa? Kita tunggu musim haji tahun ini. Apakah yang Rasul sabdakan terjadi? Mata Malikul Hijaz, meninggalnya Raja Saudi. Lalu 3 anak putra mahkotanya berperang di matap sekeliling Ka'bah. Ka'bah berdarah-darah. Apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, saudaraku. Siapkan yang terbaik untuk perjuangan jihad sebelum hari kiamat. Tersisa 1 kali lagi kebangkitan Islam. Pastikan kita berada di garda terdepan. Merah putih di tangan kiri kita. Liwa Rasulullah di tangan kanan kita. Kita sambut kebangkitan Islam. Allahu akbar. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita.